Kembali lagi di kabar panas. Kali ini kita akan membahas tentang F-22 Raptor, jet tempur yang tak punya tandingan. Seperti yang dilansir dari matamatapolitik.com, F-22 sangat canggih sehingga keberadaannya hampir tidak diperlukan. F-22 telah menjadi pesawat tempur superioritas udara paling tangguh di dunia sejak pertama kali memasuki layanan pada tahun 2005. Meskipun Raptor belum pernah membunuh target di medan perang, spesialis penerbangan setuju jet itu dapat mengalahkan lawan manapun, asing atau domestik. Satu-satunya batasan keras pada kemampuan untuk membunuh tampaknya adalah jumlah rudal yang dapat dibawa. Namun, bagaimana jika F-22 tidak pernah ada? Seperti semua sistem teknologi canggih, Raptor menghadapi masalah. Pada tahun 2009, masalah ini cukup parah untuk dijadikan alasan berakhirnya jalur produksi. Bagaimana jika masalah itu lebih parah, atau jika Amerika Serikat telah memutuskan sebelumnya Raptor tidak memiliki kepentingan strategis? Angkatan Udara Amerika Serikat memahami Uni Soviet dapat menyaingi F-15 dan F-16, pasangan superioritas udara tangguh yang dikembangkan pada 1970-an. Pada awal 1980-an, mereka mulai mengejar program Advanced Tactical Fighter yang diarahkan untuk menghasilkan platform superioritas udara revolusioner yang mencakup teknologi siluman, serta kekayaan kemajuan teknologi yang berkembang. Dua tim berhasil mencapai tahap prototipe memproduksi YF-22 dan YF-23. YF-22 memenangkan kompetisi dan mulai memproduksi dan diuji pada 1997. Raptor pertama kali memasuki layanan pada akhir tahun 2005 dan segera mulai mendominasi latihan perang. Masalah yang dihadapi F-22 sangat besar. Setiap pesawat baru yang inovatif menghadapi penundaan dan pembengkakan biaya yang terkait dengan pengelolaan teknologi baru. F-22 bagaimanapun mengalami salah satu perubahan teknologi militer paling komprehensif sejak awal era jet. Digitalisasi perang yang terjadi pada 1990-an dan 1990-an ini melebihi dan di atas masalah normal yang terkait dengan pembuatan badan pesawat siluman supersonik pertama di dunia. Situasi strategis memperumit masalah lebih jauh. Akhir Perang Dingin mengurangi kebutuhan dan pesawat superioritas udara canggih, yang menyebabkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengurangi pembelian yang telah direncanakan 750 menjadi 648, kemudian menjadi 339.277 dan akhirnya menjadi 183. Ini mewakili spiral kematian klasik, di mana biaya pengembangan dibagi antara sejumlah kecil pesawat terbang. Ini membuat Raptor tampak lebih mahal, bahkan saat proses produksinya semakin matang. Tanggapan Amerika Serikat terhadap peristiwa 11 September semakin mengaburkan prospek F-22. Alih-alih berhadapan dengan pesaing sejawat, militer Amerika Serikat terlibat dalam konflik melawan lawan yang secara teknologi lebih rendah secara signifikan, termasuk pemberontak yang tidak memiliki angkatan udara untuk dibicarakan. Hal ini membuat biaya yang membengkak dari F-22 menjadi tidak menyenangkan, bahkan bagi banyak pihak pertahanan, yang tidak dapat mengidentifikasi kontribusi berarti yang dapat diberikan Raptor untuk konflik saat ini. Selain itu, F-35 Joint Strike Fighter tampaknya menawarkan alternatif yang lebih murah dan lebih modern. Pada 2009, Menteri Pertahanan Robert Gates membatasi seluruh lini produksi pada 187 karena semua alasan ini. Keputusan bisa datang lebih cepat. Proyek Joint Strike Fighter dimulai pada 1992 dan menawarkan opsi yang lebih kontemporer untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Perang disintegrasi Yugoslavia menunjukkan Amerika Serikat memiliki dominasi udara atas sebagian besar musuh, bahkan tanpa F-22. Tidak ada pesaing sebaya yang muncul di akhir 1990-an yang mampu menentang dominasi ini dalam waktu dekat. Alternatif langsung dan jelas untuk F-22 Raptor adalah pesawat pesaingnya, Northrop YF-23, dengan desain yang lebih inovatif. F-23 lebih cepat dan memiliki teknologi siluman yang lebih andal daripada Raptor. Banyak yang berpendapat Angkatan Udara Amerika Serikat membuat pilihan yang salah. Saat itu, Angkatan Udara yakni F-23 terlalu beresiko dan Raptor memiliki pilihan yang aman. Kompetisi ini tidak ditentukan sebelumnya, dan jika F-22 tidak menang, maka F-23
mungkin akan menang. Kompetisi semacam ini sangat jarang mengakibatkan pengembalian kedua pilihan tersebut. Tentu saja F-23 akan mengalami masalah perkembangannya sendiri di sepanjang jalan, dan mungkin telah dibatalkan karena alasan yang sama. Akhirnya, Angkatan Udara bisa terus mengejar perbaikan dan armada warisannya. Boeing telah mendemonstrasikan desain F-15 masih memiliki beberapa aspek kehidupan di dalamnya, setelah mengusulkan versi siluman dan versi truk rudal. Angkatan Udara IDF telah mengandalkan F-15 ditambah tetapi tidak digantikan oleh F-35. Sulit untuk membantah Israel tidak menghargai superioritas udara. Demikian pula, bahkan sebelum Rusia menyerah pada Su-57, Rusia telah berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan platform warisan, terutama keluarga jet tempur Su-27. Pertanyaan paling sulit yang terkait dengan Raptor mungkin adalah, apakah ada orang yang benar-benar membutuhkan F-22? Jawabannya adalah tidak. Setidaknya sejauh ini, F-22 telah menikmati perbedaan yang tidak biasa dalam memegang dominasi yang hampir diakui secara universal dalam misi inti superioritas udara selama lebih dari 1 dekade. Namun belum berpartisipasi secara konsekuensial dalam konflik militer apapun. Jet itu adalah petinju terbaik dunia, namun tidak memiliki siapapun untuk bertarung. Kenyataan ini mungkin berubah. Tentu saja sistem internasional tidak dapat diprediksi dan jendela dominasi Raptor tampaknya tidak tertutup. Memang, seiring Amerika Serikat semakin mengalihkan perhatian konflik pesaing, muncul suara yang menyerukan untuk memulai kembali jalur produksi Raptor.